Selanjutnya kita akan membahas tentang sumber ajaran Islam. Dari mana saja? Yang pertama yaitu dari Al-Quran. Al-Quran itu sering kita baca ya, yang karena kita beragama Islam, karena kita menganut ajaran tentang Islam. Jadi kita sejak kecil sudah mengenal apa itu Al-Quran, yaitu pedoman hidup atau jalan hidup manusia yang berupa kitab suci. Yang kedua, sumber ajaran yaitu berasal dari hadis. Hadis itu merupakan perkataan, perbuatan, dan tindakan Nabi Muhammad SAW. Nah, bentuk hadis ini bisa berupa qauliyah, perkataan, fi'liyah, tindakan, takririyah atau penetapan serta persetujuan Nabi, hamiyah atau direncanakan oleh Rasul. Berdasarkan jumlah perawi, maka hadis ini terbagi menjadi mutawatir dan masyhur dan ahad. Mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak orang, masyhur itu lebih dari satu, ahad itu satu. Lebih dari satu, masyhur itu lebih dari satu, tapi tidak lebih dari 3, itu masyhur. Terus ahad. Terus dari segi kualitas itu bisa berupa hadis sahih, hadis hasan, maupun hadis dhaif dan hadis. Membahas tentang ijtihad. Ijtihad merupakan segala keputusan para ulama untuk masalah yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Fungsinya apa? Yaitu untuk rujukan pada masalah-masalah yang tidak ada hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Jadi tidak semua masalah yang timbul zaman sekarang ini itu muncul atau ada termaktub di dalam Al-Quran ataupun hadis. Misalkan contoh kecilnya saja tentang penggunaan HP misalkan. Tidak ada di dalam Al-Quran dijelaskan boleh tidak menggunakan HP, haram tidak, apa hukumnya gitu. Tidak ada. Nah, karena tidak ada, maka dibentuklah yang namanya ijtihad seperti itu. Terus menyesuaikan hukum Islam dengan keadaan dan perkembangan zaman. Itu tadi ya, karena pada zaman Nabi atau pada zaman Rasul dulu kala belum ada misalkan laptop, alat elektronik, misalkan kita tidak pernah menemukan dalam sejarah ada Nabi misalkan menggunakan Facebook, misalkan tidak ada, atau Nabi berdakwah via Facebook atau via Instagram, itu tidak ada. Nah, karena zaman sekarang ada yang namanya Facebook, Instagram dan sebagainya, maka perlu ada penyesuaian. Nah, ijtihad itu juga berfungsi sebagai fatwa yang dikeluarkan oleh ulama. Macam-macam ijtihad itu ada yang namanya ijma. Ijma itu merupakan kesepakatan ulama dalam menetapkan hukum. Jadi ulama bersepakat kemudian ditetapkanlah sebuah hukum. Ada yang namanya qiyas. Qiyas itu ketetapan hukum berdasarkan kesamaan dengan masalah lain. Nah, itu dia tadi, misalkan karena tidak ada hukumnya kemudian disamakan, kira-kira ada nggak yang sama seperti hal ini gitu. Ada yang namanya istishab. Istishab itu penetapan hukum atau aturan hingga ada alasan untuk mengubahnya. Kenapa kok bisa dirubah? Sebabnya apa? Terus uruf itu bolehnya adat menjadi aturan hukum. Contohnya banyak ya, kita banyak menyaksikan atau banyak menemui hukum adat yang kemudian menjadi aturan hukum. Seperti tadi misalkan 7 bulanan, 9 bulan, 7 bulanan bayi, misalkan, atau 7 hari meninggal, peringatan setahun meninggal. Nah, itu disebut dengan uruf. Istihsan meninggalkan hukum yang ada karena ada hukum baru. Jadi hukum ini kemudian dihapus karena ada hukum baru itu. Itu dia tentang macam-macam ijtihad. Dan jangan lupa untuk kolom diskusi. Untuk diskusi bisa kalian lanjutkan di grup WAG masing-masing kelas. Dan jangan lupa untuk absen di kolom komentar di bawah ini.